guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan mereview sabun kewanitaan. Jadi ini salah satu jenis skincare juga sih menurut saya. Karena yang namanya skincare itu perawatan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan itu masuk dalam skincare. Apakah sabun kewanitaan ini diperbolehkan dan aman? Yuk kita bahas karena menurut jurnal, banyak banget jurnal yang ngomongin justru berbahaya loh. Malah bisa menyebabkan keputihan. Benar nggak sih? Semuanya kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih ya, jadi saya tidak akan memberikan opini pribadi. Jadi semuanya tuh based on jurnal. Karena saya juga sudah, agak kapok, agak deg-degan kali ya sejak disomasi. Sekarang jadi lebih berhati-hati, apalagi sudah pernah ditangkap. Waspadalah. Jadi lebih hati-hati aja lah pokoknya ngomongnya. Semuanya based on jurnal. Bayangin, yang kemarin aja obat diet, saya buat based on jurnal semuanya. Jadi semua, kalau kalian nonton video saya yang kemarin review obat diet itu ya, semuanya tuh based on jurnal semuanya. Nggak ada pendapat pribadi. Itu aja masih ada yang telepon, ngancam saya, mau somasi. Katanya Dr. Richard itu katanya, jangan ngomong nyebabin kanker. nah, saya bilang kan dalam jurnal memang ada bisa nyebabin kanker, tapi pada penelitian lebih lanjut, saya bilang seperti itu ya. Tapi orang Indonesia ini bodoh-bodoh. Katanya kan, Yang kau ngomong yang bagus-bagus nggak diambil, ngambilnya yang jeleknya aja ya. aku bilang kan masyarakat tuh berhak dapat sisi positif dan sisi negatif. Dan saya yakin masyarakat Indonesia itu jadi lebih pintar setelah nonton video saya. Jadi bagi kalian semua, pastikan kalian follow Instagram saya dan follow TikTok saya untuk dapat tips-tips lengkap lainnya. Tapi saya nggak peduli lah, karena kan itu jurnal. Kalau mau tuntut aja jurnalnya, jangan tuntut saya. Saya kan cuma bacain jurnal. Nah, seperti saya bilang tadi nih, ini adalah sabun kewanitaan. Jadi sabun kewanitaan itu bukan untuk laki-laki. Jadi sabunnya ini untuk membersihkan vagina, vulva, kemaluan pada wanita. Nah, bagi laki-laki yang ngomong Semua sabun itu sama aja. ya sabun badan, soalnya kan kalau laki-laki tuh mandi tuh kayak nggak peduli gitu. Sabun badan tuh dipakai ke muka, sabun badan dipakai ke kepala juga kayak gitu ya. Saya dulu seperti itu sih sebenarnya. Jadi kan cowok ngerasa semua sabun tuh sama aja. Ya coba kalian cuci muka pakai sabun ini. Atau kalau bagi kalian semua sabun itu sama aja, kalian pakai deterjen baju aja cuci muka pakai itu. Jadi semua sabun itu didesain berbeda ya. Jadi sabun bayi itu berbeda dengan sabun dewasa berbeda juga untuk yang kulitnya kering karena kayak ada peruntukannya. Apalagi kalau sabun untuk kemaluan atau untuk misfi ya. Jadi memang disetting untuk misfi saja. Apa sih bedanya? Beda banget ya. pH-nya beda. Jadi kalau kita baca di sini pH-nya itu kata-kata 3,5 nih, pH 3,5. pH-nya itu 3,5 sampai 4,5. Jadi di vagina itu lebih asam. Asam itu pH-nya ya, bukan baunya yang asam. Jadi ada lebih asam sehingga sabunnya itu harus khusus. Nah, dok, apa yang terjadi kalau misalnya kita kasih ke sabun badan? Jadi sabun badan kita kasih ke bagian selangkangan atau kita kasih bagian vagina. Justru dia akan merusak mikroba di dalam vagina. Jadi sebenarnya dalam vagina kita tuh ada mikrobanya sama kayak di usus. Usus kita tuh kayak ada bakteri baiknya yang itu penting banget. Tetap harus ada. Nah, kalau misalnya pH-nya vagina kan 3,5 sampai 4,5 tuh. Kalau kalian pakai sabun biasa yang pH-nya itu 7 sampai 8, dia akan rusak sehingga apa? Bakterinya tadi mati. Sehingga justru akan sering menimbulkan keputihan, infeksi saluran kelamin, kayak gitu punya. Jadi, bagi kalian semua jangan pakai sabun badan untuk mencuci bagian misfi. Nah, sebelum saya masuk ke jurnal nih, kita ngecek dulu nih. Jadi ini ada banyak macam. Ini ada sumber Ayu Deo White Odor Protection. Jadi bisa 24 jam menghilangkan bau. 3 kali whitening track. Aduh, ini yang saya... Ya, sabun itu bisa memutihkan itu impossible ya. Karena sabun itu kan habis dicuci, dibilas ya. Jadi nggak mungkin menyebabkan putih ya. Menyebabkan putih. Jadi kayak kemarin ada yang bilang, Sabun pemutih wajah. menurut saya nggak pas sih, karena sabun tuh nggak akan bisa memutihkan. Andai ada itu kayak nempel juga. Kalau sabunan berapa lama sih? 30 menit sabunan? Sabunan juga paling lama juga 3 menit, habis itu dibilas. Sedangkan skincare aja, yang ditinggal semalaman aja, banyak yang bilang 3 bulan pakai kok nggak ada perubahan dok. Apalagi 3 menit bilas. Di mana perubahannya coba? Resik V, Khasiat Manjakani, Whitening, Feminine Hygiene, sudah MUI, untuk keharmonisan rumah tangga.
Apa ini maksudnya nih? Dermatology tested. Oke. Jadi ini tuh udah dermatology testednya juga. Ini ada ingredientnya dan semuanya ini sudah BPOM. Yang saya beli semuanya sudah BPOM. Ada sumber ayu. Clinically tested. Nah, apa ini? Nanti kita bahas nih. Clinically testednya apa sih maksudnya? 3 kali lebih whitening juga. Sama nih. Bisa memutihkan juga. Pokoknya kalau di Indonesia pengen jualan laku gampang. Tulis aja bisa memutihkan. 3 kali. Kalau 3 kali nggak mempan, 7 kali. Betadine Feminine Wash Foam Daily Use. Pembersih kewanitaan sehari-hari. Gentle Protection. Ada prebiotiknya, jadi ada bakteri baiknya dalam sini. Ada pH balance, hypoallergenic, dan gynecology tested. Apalagi itu? Gynecology tested. Pokoknya tested yang keren-keren itu bisa menambah nilai jual lah pokoknya. Lactacid All Day Care, ini juga kecil. Oke, ini juga ada. Saya nggak pernah pakai sih. Nggak tahu yang mana yang paling terkenal kan. Resik V, pembersih kewanitaan, sudah MUI juga, dermatologi tested juga. Jadi bayangkan, untuk vagina aja dermatologi tested loh. Dan terakhir ini Betadine Feminine Wash Natural. Oh, ini bukan untuk diminum tapi kan. Bentuknya tuh cantik banget untuk dikumurin kayak gitu, untuk diminum. Radiance Blossom. Gynecology tested juga. Jadi double protection. Jadi ini katanya dari daun sirih. Yuk kita bahas. Seberapa penting sih menggunakan sabun kewanitaan? Soalnya ada pro dan kontra. Ini saya singkirin seperti biasa. Jadi sebelum saya mereview ini, saya tuh bingung. Soalnya saya kalau buka Google, saya lihat-lihat kayak itu punya, justru katanya nggak boleh pakai sabun kewanitaan. Justru katanya kalau pakai sabun kewanitaan itu bisa menimbulkan infeksi. Wow. Saya bingung loh, kok kalau bisa nimbulin infeksi, jelek. Para ahli menyarankan untuk tidak menggunakan sabun pada wanita. Pertanyaan saya, kalau memang tidak penting kayak gitu, malah menyebabkan bahaya, kok bisa dijual? Terus kalau misalnya bisa dijual, kenapa tulisannya itu clinically tested, dermatology tested, gynecology tested? Ini jadi penasaran ini. Jadi seolah-olah kan kalau kita baca, itu seolah-olah itu aman, dibolehin, disaranin kayak gitu punya ya. Seolah-olah seperti itu. Sehingga saya mencari lebih dalam. Yang mana sih yang benar? Apakah jurnal ini sudah mulai ketinggalan? Soalnya kan jurnal kan jalan terus. Atau produknya itu sudah maju banget sehingga boleh. Asal kalian tahu. Just for you know. Ya, jadi vagina itu sudah dibuat itu spesial banget, bisa membersihkan sendiri. Jadi kalian nggak usah bersihkan kayak ketiak. Kalau ketiak kan harus dikasak dibersihkan. Vagina kita ternyata mengeluarkan seket atau mengeluarkan bahan lendir yang sebenarnya itu auto untuk mencuci vagina kita sendiri. Jadi itu sebagai auto untuk menghindari infeksi, menghindarin bakteri. Ketawa-ketawa ini yang namanya videografer saya nggak bisa diajak konsentrasi dia kalau ngomongin kayak gini punya. Padahal aku tuh serius loh, ini ngomongin jurnal ini, itu ngomongin jurnal. Jadi itu vagina kita tuh bisa bersihin sendiri ya. Kalau mau bersihinlah di bagian luarnya aja. Jadi bagian vulvanya aja. Tolong kalian ini jangan mikir yang ngeres-ngeres. Aku ngomong kalian bayangin kayak gini. Ini ilmiah bro, ilmiah ini. Itu pun sebaiknya dengan menggunakan air mengalir saja. Jadi nggak perlu pakai sabun-sabunan. Karena kalau pakai sabun-sabunan katanya itu justru akan meningkatkan 2 kali lipat lebih besar untuk vaginosis. Jadi infeksi itu akan lebih tinggi. Nanti kita baca di jurnal ini. Oke, kita akan bahas jurnal. Ini ada Role of Female Intimate Hygiene in Vulvovaginal Health. Kayak hebat gitu kan bahasa Inggris gue kan. Nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya kalian pura-pura ngerti aja. Ini adalah bagaimana sih cara menjaga hygiene pada vagina. RCOG Guidance itu dia menganggap bahwa nggak perlu pakai apa-apa. Jadi nggak perlu pakai sabun, pokoknya pembersih kayak gini nggak perlu deh. Vagina itu kita bisa bersihin sendiri katanya. Jadi kalau bagian vulvanya atau bagian bibir vaginanya itu cukup pakai air mengalir aja. Tapi ada juga dari Mecca Guidelines, dia bilang boleh asal pH-nya itu sama dengan pH-nya vagina. Yang kedua hypoallergenic. Yang ketiga tidak pakai parfum, tidak pakai parfum. Yang jadi permasalahan adalah orang pakai sabun kewanitaan ini untuk menghilangkan bau, benar nggak sih? Jadi mereka ngerasa itu bau, padahal memang vagina itu mungkin baunya seperti itu, atau mungkin memang bau, mungkin kita nggak tahu kan. Nah, sedangkan yang terbaik adalah yang tanpa bau. Let's we check it. Bau nggak? Wangi nggak ya? Kalau ada wangi kan berarti nggak disaranin.
Ini ada wangi ya? Sama-sama. Kalau cuma cium bau nggak disomasi kan? Nah, ini wangi banget loh, sumpah. Nggak begitu. Wangi. Wangi banget. Wangi kayak bengkuang-bengkuang gitu. Wanginya kayak wangi-wangi sirih gitu. Oh, habis. Jadi, ada sebagian yang ada wanginya, ada sebagian yang nggak terlalu wangi, ada yang sebagian yang tidak ada wangi sama sekali. Jadi menurut yang terbaik adalah hipoalergenik. pH-nya itu sama dengan pH vagina, 3,5 sampai 4,5. Yang ketiga adalah tanpa parfum. Jadi bagi kalian semua yang pakai, terus ada parfumnya, jangan dipakai deh. Kalau misalnya nggak ada parfum, kayak gimana baunya bisa hilang? Nah, ini. Jadi kan kalian pakai sabun kayak gini mengharap vagina kita tuh wangi. Pertama, wangi vagina itu memang khas. Memang wanginya vagina. Jadi nggak perlu sampai wangi itu wangi bunga atau wangi yang lain. Jadi nggak perlu. Memang wanginya itu agak sedikit keasam-asaman. Kok tahu? Tapi bagi yang vaginanya bau, mungkin memang ada keputihan atau memang ada infeksi di sana. Dan sekali lagi, sabun ini tidak bisa menghilangkan infeksi tersebut. Nggak bisa menyembuhkan infeksi tersebut. Jadi bagi kalian yang keputihan, terutama keputihan yang kena jamur, ada bercak-bercak putih di dalam vaginanya, kayak gitu punya. Pakai sabun ini nggak akan menyembuhkan keputihan kalian. Bau itu disebabkan karena keputihannya. So, sembuhkan keputihannya. Bagaimana cara menyembuhkan keputihannya? Datang ke dokter. Jadi kalian bisa datang ke dokter spesialis obgyn, kandungan, terus kalian dikasih obat. Kalau keputihannya sembuh, baunya akan hilang. Jadi kalian nggak perlu sabun-sabunan untuk menghilangkan infeksi. Sabun ini fungsinya untuk apa sih? Cuma untuk membersihkan dan hanya boleh di bagian luar. Jadi nggak boleh tuh sampai digosok-gosok ke bagian dalam ataupun disemprot di bagian dalam. Karena justru akan merusak mikroba di dalamnya. Walaupun pH-nya itu aman. Jadi ada beberapa jurnal yang ngomong walaupun kalian cuci di bagian luarnya, itu sebenarnya bisa masuk sedikit ke bagian dalamnya dan itu tidak disarankan. So, kalau saya nangkep di jurnal ini adalah sebaiknya itu nggak usah dipakai. Tapi kalau kalian mau pakai, oke, carilah yang kayak tadi saya bilang 3 kriteria tadi dan pakai di luarnya saja. Gitu. Nah, menurut penelitian ini nih, dia bilang pada wanita yang menggunakan bubble bath itu 2 kali resikonya lebih tinggi untuk terjadinya bakterial vaginosis daripada yang tidak menggunakan produk. Dan 6 kali lebih beresiko ketika kalian menggunakan douching agent. Jadi kalian semprotin ke dalam langsung. Itu 6 kali lebih beresiko untuk terjadinya vaginosis bakterialis. Jadi benar-benar nggak disarankan deh. Jadi menurut penelitian ini, jadi vagina itu sebenarnya bisa cuci sendiri kok. Jadi nggak usah repot-repot kalian bersihin. Sama kalau menurut saya itu sama seperti telinga sih sebenarnya. Nggak usah dibersih-bersihin, nggak usah dikorek-korek kayak gitu. Karena justru kalau dikorek itu justru akan jadi permasalahan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan vagina. Cukup dirawat aja, tahu bagaimana cara merawat bersihnya, tahu ketika kapan bermasalah, dan kalau bermasalah datang ke dokter. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian ngerasa bau, kalian boleh datang ke dokter. Nanti akan dilihat, oh ternyata keputihan. Kenapa? Karena ternyata memakai produk-produk seperti ini juga nggak akan bisa ngilangin keputihan kalian. Di sini nggak ada dibahas sih bisa memutihkan atau enggak. Keputihan itu mutihin nggak mungkin lah. Oke, kita akan masuk ke ini ada artikel what it really means when a product is gynecology tested. Jadi menurut Dr. Lauren Steiser, ini di mana nih? Di Northwestern University Medical School. Ini bukan kata saya ya, katanya itu tidak ada artinya. Jadi katanya kalau misalnya memang mau penelitian ya penelitian katanya. Tapi kalau misalnya ginekologi tested katanya, itu kebanyakan cuma ngebayar ahli ginekologi, terus dites ke beberapa pasien, terus aman, dan ketika aman baru dia bilang ginekologi tested. Itu menurut dia. Jadi menurut saya ya. Jadi kalau mau tuntut Lawrence Steiser, MD ya, ini gambarnya ya. Apa ya, ini nambah nilai jual saja dia bilang ya. Jadi FDA itu tidak pernah mengapprove, mensetujui segala sesuatu tentang cosmetic ingredients, including sabun kewanitaan. Jadi sisanya ya menurut kalian sendirilah, saya cuma bacain aja hasil jurnal. Jadi ini banyak banget dipakai, aman, sudah BPOM semuanya, jadi it's clearly safe. Nggak perlu saya masukin ke lab karena semuanya sudah BPOM. Tapi ada beberapa catatan tadi di jurnal. Sampai ketemu lagi, jangan lupa follow Instagram saya.
Dan kalau pengen konsul, kalian bisa cek ke nomor di bawah ini.